Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 28 Maret 2023 bersama saya Hafiz Eko. Dan saya Ripka Manurung, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, kasus penggelapan pajak kendaraan bermotor yang diduga melibatkan salah seorang oknum personil Polres Samosir almarhum Bribka Arfan Saragih. Warga yang menjadi korban di lingkungan UPTD Samsat Samosir berharap Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman dapat mengungkap kasus ini. Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman diketahui baru resmi menjabat pada 9 Januari 2023 di lingkungan Polres Samosir. Salah seorang warga yang menjadi korban kasus penggelapan pajak Preston Simbolon mengaku dirinya telah menyetorkan uang tunai untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya kepada petugas yang ada di UPTD Samsat Samosir sekitar 17 juta rupiah kepada almarhum AS dan kepada Edward Tambunan, pegawai honor Bapendasu Pangururan sekitar 7 juta rupiah. Namun surat kendaraannya hingga saat ini belum diterima. Sebelumnya Preston juga merasa curiga terhadap almarhum Bribka Arfan Saragih dan Edward Tambunan yang tidak dapat memberikan penjelasan atas bukti telah dibayar pajak kendaraan bermotornya. Preston berharap agar kasus penggelapan pajak kendaraan bermotor UPTD Samsat Samosir dapat mengungkap dan mengusut kasus tersebut sesegera mungkin dengan pihak yang berwenang. Preston juga menginginkan uangnya yang telah disetorkan kepada para petugas di lingkungan UPTD Samsat Samosir tersebut sebagai bukti bahwa pihaknya telah membayar pajak kendaraan bermotornya. Pihaknya dan bersama warga yang menjadi korban penggelapan pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Samosir akan terus melakukan aksi protes dan menyebarluaskan kasus ini sehingga pihak berwenang dapat membantu menyelesaikannya. Saya berharap kepada Bapak Kapolres yang baru agar mengusut tuntas permasalahan ini sampai ke akar-akarnya dengan harapan agar instansi ataupun, karena begini Pak, kami adalah wajib pajak, pemerintah menuntut kami agar membayar pajak kendaraan kami. Jadi kepada siapa lagi kami percaya kalau tidak kepada petugas pajak. Harapan kami permasalahan ini dituntut, diusut sampai ke akar-akarnya, siapa oknumnya, siapa dalangnya, dan siapa yang mempergunakan dana-dana ini semua. Berikutnya kami berharap uang kami ini yang sudah kami setorkan ini dikembalikan ataupun disahkan bahwa betul telah kami bayar kepada instansi Samsat. Karena buktinya ada, BPKB STNK kami serahkan kepada 9327. Pemirsa, menanggapi keluhan warga di 4 kecamatan terkait badan jalan rusak dan sulit dilalui kendaraan bermotor, pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara mulai melanjutkan pembangunan jalan menuju Kecamatan Kualu Ledong. Pengerjaan proyek pembangunan badan jalan ini bersumber dari dana DAK tahun 2023 sebesar 23 miliar 275 juta rupiah dengan perincian luas badan jalan 6,5 meter. Dengan pengerasan aspal seluas 5,5 meter sepanjang 4 km yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Percepatan pembangunan jalan ini untuk perbaikan jalan dari Simpang Tanjung Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualu Selatan, menuju Kecamatan Kualu Ledong diperkirakan mencapai puluhan kilometer. Pengerjaan jalan ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk perbaikan ekonomi rakyat di 4 kecamatan yang selama ini terkesan kurang mendapat perhatian. Salah seorang warga Misdi mengatakan dengan dibangunnya jalan ini oleh pemerintah ia dapat kembali berjualan berkeliling karena sebelum dibangun kondisi badan jalan rusak parah sehingga sulit untuk dilalui. Seneng lah wong lah diomongke karena jalan api, jalan bagus kan ngono. Itu. Jadi senang banget Pak ya? Oh ya senang banget loh. Wah itu termasuk pemerintah sudah memperhatikan yang seperti ini, yang selama ini kan nggak ada. Selama ini lambat kan gitu. Nah ini kok bisa cepat kan gitu. Jadi alangkah senangnya masyarakat ini kan gitu. Karena ini dikatakan jalan lintas, kita jalan kemana kita nggak tahu. Pokoknya ini jalan yang paling ramai gitu loh. Ini kalau daerah Laborasi ini.
Kepala Bidang Sarana Jalan dan Jembatan Dinas PU Labuan Batu Utara Gunawan menjelaskan pembangunan jalan ini merupakan proyek pembangunan jalan tahap kedua, diupayakan selesai pada April 2023 mendatang. Ini sedang dikerjakan Bang, itu kita ada panjang 4 km, sedangkan lebar aspal 5,5 dan bahu jalannya setengah meter, jadi total bahu jalan itu 6,5, ya panjang 4 kilo Bang, dan alokasi. Yang sekarang dikerjakan ini tahapan yang keberapa ini? Tahap kedua Bang. Kapan ini selesai realisasi semua? Ya, kita kejar insya Allah Bang di bulan 4 lah Bang, udah kita gas itu Bang. Sudah masuk tahap ketiga ya? Udah kesana gitu Bang, tahap ketiganya gitu. Oke. Pemerintah akan melanjutkan tahap ketiga pembangunan jalan tersebut pada awal Mei 2023 dengan biaya dari APBD Labuan Batu Utara. Pemerintah Kota Medan membantah tanah HPL 1, 2, dan 3 di area Kecamatan Medan Petisah milik masyarakat. Tanah tersebut telah tercatat dalam kartu investasi barang merupakan milik Pemko Medan. Hapuskan atau batalkan HPL milik Pemko Medan. Menghapus hak pengelolaan serta memberikan rekomendasi untuk perpanjangan hak guna bangunan di wilayah Medan Petisah. Terkait hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah BPKAD Pemko Medan Zulkarnain mengatakan bahwa tanah hak pengelolaan HPL 1, 2, dan 3 Petisah Tengah merupakan milik Pemko Medan. Bukti tanah itu milik Pemko Medan sudah tercatat dalam kartu investasi barang atau KIP yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Medan tahun 1974. Pemko Medan juga memastikan tanah HPL milik Pemko Medan tersebut tidak ada cacat kewenangan ataupun cacat yuridis. Untuk perpanjangan atau tidaknya hak guna bangunan HGB kepada warga sepenuhnya merupakan hak pemerintah Kota Medan. Adapun alasan Pemko Medan tidak memperpanjang karena aturan dalam PP nomor 27 tahun 2014 telah diubah menjadi PP nomor 18 tahun 2021, di mana dalam aturan tersebut sudah tidak ada lagi landasan untuk memberikan perpanjangan. Saudara-saudara kita tersebut kan memiliki hak HGB. Hak HGB itu apa? Hak untuk mendirikan bangunan, tapi di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Tetapi misalnya di atas HPL ataupun di atas tanah negara. Oleh karena itu, hak untuk menggunakan memanfaatkan aset HPL itu ada masa berlakunya. Ya, itu yang perlu ditekankan sebenarnya dalam pemahamannya. Ya. Nah, oleh karena itu, ya. Pemko sebagaimana yang tadi saya sampaikan masih tetap mengedepankan, ya, mengutamakan bentuk-bentuk musyawarah persuasif, diskusi-diskusi di mana substansi dari tuntutan yang selama ini disampaikan, misalnya masa berlakunya, masa kerjasamanya, itu 20 tahun. Ya. Sebenarnya banyak formula-formula yang bisa disepakati, tapi maunya munculnya dari bawah, bottom up ya. Kita ke informasi lain pemirsa, Polres Labuan Batu Selatan ungkap pencurian di dalam hotel dan menangkap pelaku di Jalinsum, Desa Perkebunan Parlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Salah seorang dari pelaku adalah wanita. Pada pengungkapan kasus pencurian oleh Satreskrim Polres dan Polsek Kampung Rakyat berhasil mengamankan barang bukti dan 4 tersangka komplotan pencuri berinisial WRA warga Bilahulu, AS warga Rantau Prapat dan BJ warga Dairi serta seorang wanita yakni RS dan satu lagi tersangka wanita N berhasil melarikan diri. Kapolres Labuan Batu Selatan AKBP Catur Sungkowo menjelaskan pencurian berawal pada Senin dini hari. 4 pelaku melakukan pencurian di Hotel Tio di Dusun Sri Pinang, Kecamatan Kampung Rakyat.
Aksi pelaku dengan mencongkel jendela kamar pemilik hotel dengan menggunakan sendok. Kemudian tersangka W masuk, sementara 3 rekan lainnya mengendarai 2 unit sepeda motor mengawasi dari luar. Kemudian pelaku mengambil 1 tas yang berisi KTP, kartu ATM, handphone, dompet, dan uang tunai sebesar Rp1.400.000, serta membawa 2 kunci sepeda motor. Selanjutnya pelaku membawa hasil curian tersebut menuju salah satu tempat di Rantau Prapat. AR dan BR sudah beberapa kali melakukan pencurian kendaraan bermotor. Pada tanggal 7 Maret, 1 bulan kemudian berhasil ditangkap RS bersama temannya W, ini yang ada di belakang. Nah, setelah itu dilakukan pengembangan lanjutan dan berhasil ditangkap juga BR. Ini BR ini masih anak-anak, tidak dilakukan penahanan. Kemudian pelaku lain atas nama A, tapi A ini menjalani sudah ditangkap oleh Polsek Bila Hulu sebelumnya karena dia melakukan pencurian di tempat lain. Dia dilakukan interogasi kepada para pelaku. Rupanya 3 pelaku yaitu A, R, dan BR tadi sudah beberapa kali melakukan pencurian kendaraan bermotor. Salah satunya mengaku sebagai anggota polisi, berpura-pura sebagai anggota polisi, kemudian meminjam motor korban. Setelah itu motor dibawa lari oleh pelaku. Jadi penggelapan plus handphonenya. Keempat pelaku saat ini berada di sel tahanan Polres Labuan Batu Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tinggal mengisi baterai telepon seluler oleh pemiliknya, 1 unit rumah hangus terbakar di Dusun 9, Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. 1 unit rumah yang merangkap sebagai tempat usaha papan bunga milik Ratna Sari Dewi, salah satu perangkat Desa Dalu 10B, hangus terbakar. Pemilik rumah Juremi sebelum kejadian mengisi baterai telepon seluler di atas papan bunga dan ditinggal pergi. Tidak berapa lama timbul percikan api dan merembet ke papan bunga yang terbuat dari busa. Api semakin membesar dan membakar seluruh isi rumah. Warga yang mengetahui hal tersebut langsung membantu memadamkan api secara manual. Tim pemadam kebakaran yang mendapatkan informasi langsung turun ke lokasi kebakaran dengan menurunkan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Menurut Kepala Regu Pemadam Kebakaran Ferry Irawan, setelah mendapat informasi adanya rumah terbakar, tim pemadam langsung turun ke lokasi kebakaran. Mengingat situasi keadaan TKK sebelum di perjalanan, kita sudah dengar info bahwasanya terjadi 65 ini sudah dipadamkan oleh warga. Maka dari itu kita berinisiatif untuk 1 unit damkar dari Pos Lubuk Pakam tiba di titik lokasi. Masalah titik api kita belum tahu, masih diselidiki karena posisi kita sampai di titik 65. Keadaan yang terbakar sudah dipadamkan oleh warga begitu. Sementara itu, Kepala Dusun 9 Abdi Suryadi mengatakan api berasal dari percikan telepon seluler yang sedang diisi baterai di atas papan bunga yang banyak mengandung busa sehingga api cepat membesar. Dengan cara manual, warga memadamkan api, tim pemadam tiba di lokasi melanjutkan penyemprotan api yang masih menyala. Dari konslet listrik, mungkin ngecas api tadi Pak, siang orangnya tidur semua. Dan ibu ini pun punya usaha papan bunga, jadi api pun cepat merambat lah dari papan bunga itu. Kurang lebih jam 2-an kita, jam 14 lewat. Ada menekan korban jiwa nggak? Tidak ada, cuma kerugian yang dikasihkan puluhan juta. Kepala Desa Dalu 10B Wantoro langsung turun meninjau lokasi kebakaran dan memberikan bantuan sembako kepada warganya yang tertimpa musibah. Pemirsa, kondisi cuaca yang tidak menentu berdampak terhadap menurunnya produksi bawang merah di Desa Paropo, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi.
Produksi komoditas bawang merah di Desa Paropo, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi menurun sekitar 30 hingga 50% akibat cuaca buruk. Kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi seperti saat ini yang biasanya sudah memasuki kemarau namun masih sering hujan. Kondisi ini merugikan para petani bawang merah. Salah seorang petani Rosminem Borusinaga mengatakan setelah turun hujan kemudian cuaca panas menyebabkan tanaman mudah terserang penyakit seperti hama, ulat, dan serangga. Jika telah diserang hama, ulat, dan serangga, pohon ataupun daun mulai mengering dan membusuk. Umbi atau biji tidak mengembang yang mengakibatkan hasil panen kurang baik. Berbagai upaya telah dilakukan agar tanaman tahan terhadap hama dengan mencampur pupuk dan obat tanaman atau pestisida. Namun harga pestisida dan biaya perawatan tidak sebanding dengan hasil produksi karena tingginya harga obat-obatan pertanian. Udah aku pakai, gimana lah supaya bagus. Apalah dibikin obatnya yang lebih bagus dari apa itu, membasmi nyamuk itu atau ulat. Kalau udah datang apa namanya di sini singgar, datang hujan, datang panas hari singgar. Iya, itu makanya dibilang singgar, sudah datang ulat. Itulah, itu penyakit tanaman kami di sini. Demikian juga yang dialami petani lainnya. Spanyol Sagala mengatakan produksi bawang merahnya berkurang hingga 50%, sehingga petani butuh strategi yang lebih baik, terutama untuk proses pembenihan dan cara pengendalian terhadap serangan hama penyakit. Penurunan produktivitas dan kualitas mempengaruhi harga. Saat ini harga bawang merah di tingkat petani sekitar Rp18.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Harga bawang merah saat ini masih terbilang cukup stabil. Penyakit bawang dia ya butuh biaya lebih banyak lagi. Apa saja bang kira-kira? Jenis-jenisnya macam lah bang. Kalau jenis pupuk-pupuknya itu salah satunya contohnya kan kali cili, cantik, boron gitu. Jadi hasil kita kali ini gimana bang? Kalau hasil menurun bang. Akibat dari apa tuh bang? Kemarau lah. Penyakitnya itu banyak ulatnya gitu. Pakai kayak gini, udah aku pakai. Ya, pemirsa, sejumlah informasi aktual yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Divres 1 Sumatera Utara menambah satu rute perjalanan kereta api jurusan Medan Rantau Prapat selama masa angkutan Lebaran 2023. Penumpang usia 18 tahun ke atas diwajibkan sudah vaksin dosis ketiga. Selama masa angkutan Lebaran mulai 12 April hingga 3 Mei 2023, PT Kereta Api Divres 1 Sumatera Utara menyediakan 16.900 kursi, 5.700 kursi untuk perjalanan kereta api jarak jauh dan 11.200 untuk perjalanan kereta api lokal. Hingga saat ini, tiket untuk perjalanan kereta api jarak jauh sudah terjual 9.600 tiket atau 7%. Jumlah ini akan terus meningkat menjelang hari Lebaran. Para penumpang yang akan menggunakan perjalanan kereta api jarak jauh usia 18 tahun ke atas diwajibkan sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga. Bagi penumpang usia 13 hingga 17 tahun wajib sudah mendapatkan vaksin dosis kedua. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Divres 1 Sumatera Utara Anwar Solikin mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pihaknya akan menambahkan satu perjalanan pulang pergi rangkaian kereta api Sribilah Premium Medan Rantau Prapat. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada mudik Lebaran tahun 2023 ini. Untuk meningkatkan pelayanan, PT KAI telah melakukan pemeriksaan jalur secara berkala serta penyediaan bahan baku dan petugas di lokasi rawan bencana. Mengantisipasi lonjakan penumpang dari Divisi Regional 1 Sumatera Utara telah menyediakan satu kereta tambahan yang tujuan Rantau Prapat atau dua kereta ya. Jadi satu dari Medan, satu lagi dari Rantau Prapat. Jadi memang kereta itu kita sediakan untuk mengantisipasi lonjakan
di peak season nanti, di mendekati hari raya. Diperkirakan pasti ada lonjakan atau gimana? Ya, kita perkirakan memang ada lonjakan ya, karena memang saat ini pemerintah telah melonggarkan ya, jadi silakan masyarakat yang ingin mudik dilonggarkan sama pemerintah. Masyarakat Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kini memiliki kebanggaan dengan keberadaan Masjid Agung Syahrun Nur sebagai pusat syiar Islam. Masjid ini terletak di Komplek Perkantoran Kabupaten Tapanuli Selatan, telah berhasil membuat tertarik masyarakat yang melintas. Bangunan yang bergaya arsitektur Turki dan Timur Tengah ini memadukan desainnya dengan ornamen lokal yang begitu megah dan indah. Tidak heran jika saat pertama kali dibuka, keberadaan masjid ini sudah viral di laman media sosial. Bangunan yang memiliki satu kubah masjid dengan 4 menara ini sekilas tampak terlihat Masjid Nabawi di Madinah. Namun suasana khas Kabupaten Tapanuli Selatan tetap melekat pada bangunan masjid. Pada bangunan masjid terdapat banyak ukiran singap dengan campuran warna merah, hijau, dan putih layaknya kain ulos. Ide kreatif ini juga mengadopsi dari konsep desain rumah adat di Tapanuli Selatan. Terlihat dari bentukan diagonal, silang-silang, dan segitiga yang menjadi ciri khas rumah tradisional tersebut. Suasana Timur Tengah semakin melekat saat berada di dalam Masjid Agung Syahrun Nur Sipirok. Ada bagian kubah masjid terlihat ukiran indah kaligrafi dipadu dengan lampu hias yang mewah. Namun bukan hanya itu saja, karena ukuran kaligrafi seperti pada pintu Ka'bah terpampang jelas di depan mihrab. Lokasinya yang berada di antara bukit barisan membuat suasana sejuk sangat terasa di dalam masjid walaupun tanpa pendingin ruangan. Keindahan Masjid Agung Syahrun Nur Sipirok membuat banyak orang yang melintas terpesona dan selalu ingin singgah di lokasi ini. Selain melakukan ibadah sholat di Masjid Agung Syahrun Nur Sipirok, mereka juga dapat menikmati keindahan masjid. Tidak sedikit pengunjung yang takjub dengan keindahan masjid, dengan suasananya dan penampilannya yang megah tersebut. Mengajak semua orang yang melihatnya untuk datang beribadah di rumah Allah yang suci ini. Selain mewah, bangunan ikonik ini juga merupakan masjid terbesar di Tapanuli Selatan. Masjid Agung Syahrun Nur Sipirok yang berdiri di atas lahan seluas 5.000 meter persegi ini dapat menampung sekitar 2.500 jemaah, termasuk bangunan outdoor dan koridor. SMA Negeri 21 Medan menjadi salah satu SMA yang ada di Sumatera Utara, memanfaatkan momentum bulan Ramadan dengan mengisi kegiatan acara keagamaan, baik oleh siswa yang beragama Islam maupun siswa yang beragama Kristen. Di SMA Negeri 21 Medan terdapat sebanyak 800 lebih siswa yang terdiri atas siswa yang beragama Islam maupun siswa yang beragama Kristen. Sebagai salah satu sekolah SMA negeri yang akan menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran mendatang, sekolah ini kian meningkatkan mental spiritual siswa sebagai implementasi dari profil pelajar Pancasila. Melalui pelaksanaan bulan Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, SMA Negeri 21 Medan melaksanakan acara keagamaan baik oleh siswa yang beragama Islam maupun siswa yang beragama Kristen. Kepala Seksi SMA SLB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Cabang Wilayah 1, Oluwan Nasution, ketika membuka acara keagamaan di SMA Negeri 21 Medan kemarin, menyambut baik kegiatan keagamaan ini. Bahkan Oluwan Nasution mengapresiasi bahwa SMA Negeri 21 Medan menjadi utusan SMA yang ada di Kota Medan tampil pada babak final PES Parawi tingkat SMA di Sumatera Utara di Medan kemarin. Karenanya ia berharap baik untuk siswa yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen agar benar-benar memanfaatkan acara keagamaan ini dengan baik guna menciptakan siswa yang berkarakter. Ini dari sekian banyak sekolah ini salah satu yang menyelenggarakan secara bersamaan. Nah, dan memang ini sesuai dengan 7 perintah hariannya Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk mengisi kegiatan keagamaan di bulan Ramadan ini. Yang beragama Islam dengan kegiatan pesantren Ramadan bisa tadarusan Al-Quran atau pendalaman materi keagamaan. Untuk yang non-muslim juga harus ada kegiatan keagamaan. Nah, untuk di SMA 21 ya cukup menarik juga lomba kreativitas seperti lomba Alkitab, cerdas cermat Alkitab. Kita harapkan dengan kegiatan bersama kerohanian Islam dan yang agama Kristen itu juga semakin menguatkan nilai-nilai toleransi ya, nilai-nilai keberagaman tapi tetap merasa bersatu dalam satu wadah. Nah, ini salah satu implementasi dari profil pelajar Pancasila itu.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 21 Medan, Riko Marbun, mengatakan acara keagamaan yang berlangsung 3 hari ini adalah yang pertama kali dilaksanakan di sekolah ini. Riko Marbun mengharapkan melalui kegiatan keagamaan ini agar siswa lebih memantapkan diri menghadapi penerapan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2023-2024. Ini akan kita padukan dengan tempat yang berbeda. Kalau yang Muslim di aula ini, kalau yang Kristen nanti ada ruangan partisi. Sehingga mereka menyadari bahwa nilai toleransi di sini akan terbangun. Dan ini akan kita wujudkan karena program pemerintah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut. Dan di sini memang sudah termaktub di dalamnya nilai-nilai proyek Pancasila yang diperintahkan oleh Kemdikbud ya. Dan juga kita mengimplementasikan juga 7 perintah harian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Acara keagamaan ini diisi dengan kegiatan pesantren kilat oleh siswa yang beragama Islam. Sementara yang beragama Kristen memperlombakan cerdas cermat Alkitab, lomba membuka ayat Alkitab, vokal solo, dan lomba mewarnai telur Paskah. Sementara itu pemirsa, produksi lengkong hitam di awal bulan Ramadan cukup meningkat dibandingkan dengan hari biasanya. Sebelum memasuki bulan Ramadan, pengusaha lengkong hanya memproduksi 1,5 ton lengkong hitam setiap harinya. Menurut pengusaha lengkong Elianto, produksi lengkong pada bulan Ramadan ini meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan dengan hari biasa. Di mana sebelum memasuki bulan Ramadan, pihaknya hanya memproduksi sebanyak 1,5 ton lengkong hitam setiap harinya. Untuk memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi, di awal bulan Ramadan, usaha lengkong hitam milik Elianto yang sudah berdiri lebih dari 20 tahun ini mempekerjakan 12 orang karyawan yang merupakan jiran tetangga direkrut dari sekitar rumahnya. Di mana selama proses produksi, Elianto dan karyawannya bekerja sejak pagi hingga larut malam. Menurut Elianto, tingginya permintaan lengkong hitam biasanya hanya terjadi di awal Ramadan. Namun memasuki hari kelima atau sepekan Ramadan, permintaan lengkong hitam di pasaran kembali normal. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, permintaan lengkong di tahun ini mengalami penurunan. Hal ini disebabkan masuknya lengkong dari luar yang masuk ke pasar yang ada di Kecamatan Perbaungan, Serdang, Bedagai. Apa produksinya per hari ini, Pak? Kurang mungkin dalam 3 ton adalah ini. Biasanya cuma 3-4 hari aja, 4 hari puasa. Habis itu nanti turun dia, mungkin 2.000, kurang lebih 1,5 atau 2.000 gitu. 2.000 kilo? 5 hari ke depannya, 5 hari puasa, udah turun biasanya. Biasanya sih dari tahun semalam ada penurunan sedikit lantaran ini. Sekarang udah ada lengkong luar masuk juga di perbuangan gitu. Dalamnya sih nggak ada, sekarang kayu itu agak susah. Untuk proses masak, Pak. Yang paling penting sebenarnya jalan itu katanya mau diaspal, jalan berlubang-lubang mobilnya. Meskipun mengalami peningkatan permintaan sejak awal Ramadan, usaha produksi lengkong hitam milik Elianto ini juga mengalami kendala untuk memaksimalkan produksi. Selain kesulitan untuk memperoleh kayu bakar, akses jalan yang rusak di sekitar rumahnya menyebabkan proses distribusi lengkong ke pasar lebih lama. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami. Bulan suci Ramadan 1444 Hijriah sebagai nuansa religi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai ajang berburu takjil atau panganan berbuka puasa atau yang dikenal dengan istilah ngabuburit. Bulan Ramadan tidak hanya ditandai dengan kegiatan religi seperti tadarus Al-Quran, sholat tarawih hingga makan sahur. Namun kegiatan seperti berburu takjil menjelang waktu berbuka puasa juga telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat. Berbagai tempat yang menjual aneka kue dan panganan khas Ramadan selalu terlihat hampir di setiap sudut jalan. Salah satunya di Jalan Amaliun, Kecamatan Medan Kota. Menjelang waktu berbuka puasa, puluhan pedagang takjil telah menjajakan berbagai jenis panganan yang dapat dinikmati di kala waktu berbuka. Karena ramainya pembeli, arus lalu lintas di kawasan ini seringkali terjadi kemacetan sehingga terhambat menjelang waktu maghrib. Salah seorang warga, Yuli, mengatakan pada tahun ini beberapa takjil berbuka puasa mengalami kenaikan
namun tidak menyurutkannya untuk berburu takjil berupa aneka kue dan gorengan. Yuli menambahkan, setiap Ramadan menjadi hal yang wajib bagi dirinya untuk berburu takjil menjelang waktu berbuka puasa untuk dapat dinikmati bersama keluarga. Ya ada, biasanya kan harganya per 1.000, ini udah 5.000, 4 biji, kita kecil, gede. Kecuali yang sana ya kayak ini tadi, emang dia gede, cuma harganya yang mahal, 2.500. Yang paling banyak variannya yang kenaikan harga ini dominasi minuman atau makanan? Makanan, pokoknya gorengan ya. Tapi kalau untuk mendapatkan takjil di sini menurut Ibu gimana? Udah. Di sini memang hari pertama pun udah ramai kan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh warga lainnya, Rizka, yang menyebutkan salah satu suasana yang khas di bulan Ramadan adalah berburu takjil menjelang berbuka puasa. Selain dapat menggugah selera, berburu takjil juga menjadi keseruan tersendiri bagi semua kalangan masyarakat karena menyajikan beragam menu pilihan untuk santapan berbuka puasa, meski harus mengantri dan berdesakan di pinggir jalan. Pasti macet kan, namanya juga orang beli bukaan. Dekat dari tempat kerja juga. Terus banyak juga aneka makanan yang sih banyak. Salah satu komoditas pangan yang banyak diminati masyarakat selama Ramadan yakni buah-buahan seperti semangka dan melon. Seperti halnya pada hari pekan di pasar Siborong-Borong, beragam jenis buah-buahan lokal mulai ramai dijual para pedagang. Berbagai jenis buah-buahan yang dijajakan diantaranya semangka, melon, nenas, dan salak. Selama Ramadan, buah semangka paling banyak permintaan dan menjelang Lebaran. Selain itu, buah nenas juga banyak diminati masyarakat karena dapat dibuat menjadi selai nenas. Jenis buah-buahan ini umumnya berasal dari luar Taput, Karo, Simalungun, serta Kabupaten Tapanuli Selatan. Namun untuk buah nenas berasal dari Sipahutar, Tapanuli Utara. Menurut salah seorang pedagang asal Sidempuan, Nurija, momen bulan-bulan puasa ini dimanfaatkan para pedagang untuk menjual buah-buahan musiman. Sejumlah pedagang sebelumnya hanya berjualan sayur-sayuran, namun saat Ramadan beralih menjadi buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Umumnya buah-buahan tersebut dijadikan takjil untuk berbuka puasa. Ini penjualan buah-buah salak, Bu, seputar Ramadan ini, Bu. Biasalah, Pak. Yang namanya juga Ramadan kan. Iya, Bu. Kalau harga, Bu, gimana, Bu? Harga nggak pala mahal, biasa-biasa aja. Ada yang 5.000, yang paling mahal 13. Ya, ini dari mana nih, Bu? Dari Sidempuan. Pemirsa, berikut informasi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan untuk esok hari, Rabu 29 Maret 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Marta Manurung, Prakirawan Cuaca Balai Besar MKG wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Utara untuk hari Rabu 29 Maret 2023. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan di Kepulauan Nias. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Simalungun, Padang Lawas, Padang Sidempuan, dan Mandaling Natal. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandaling Natal, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Samosir, dan Padang Lawas. Dan untuk dini hari, berpotensi hujan sedang di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Padang Sidempuan, Mandaling Natal, Humbahas, dan Padang Lawas. Dengan suhu udara berkisar 18 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 65 hingga 98%. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin antara 10 hingga 30 km per jam.
Tidak terpantau adanya titik panas di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 27 Maret 2023. Kami menghimbau bagi Sobat BMKG harap tetap waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai angin kencang dan badai petir di pegunungan, lereng timur, lereng barat, dan pantai barat yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Akhir kata, kami pun mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Sobat BMKG dan sampai berjumpa kembali. Pemirsa, pasar murah bahan pokok dibuka di Kelurahan Dermayu, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma. Kegiatan dibuka untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok terjangkau di bulan Ramadan. Bahan pokok yang dijual di pasar murah di Kelurahan Dermayu, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, diantaranya adalah beras, gula, minyak goreng hingga telur ayam. Bahan pokok disediakan dari Bulog, minimarket, waralaba, dan pedagang lokal. Harga yang dijual lebih terjangkau daripada pedagang toko, agar dapat membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok yang lebih terjangkau untuk kebutuhan Ramadan. Selain itu, pasar murah juga dibuka untuk membantu mengurangi inflasi yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Kalau dibanding warung agak mending, karena katanya kan judulnya itu kan pasar murah, jadi agak lebih murah. Lebih terjangkau berarti? Warung, ya, dibandingkan. Ya, alhamdulillah nggak jauh-jauh berangkat ke warung, udah dekat kan. Pasar murah masih akan dibuka di beberapa lokasi lain di Provinsi Bengkulu. Berbagai bahan pokok diprediksi masih akan mengalami kenaikan harga, khususnya pada saat pertengahan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Kepala Desa serentak pada Juni 2023 mendatang, Dinas PMD Bengkulu Selatan menghimbau masyarakat agar mewaspadai politik uang. Setelah menggelar Pilkades serentak di 127 desa pada tahun 2021 lalu, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kembali akan menggelar pemilihan kepala desa serentak di 15 desa se-Bengkulu Selatan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah menetapkan pencoblosan Pilkades akan dilakukan pada tanggal 6 Juni 2023 mendatang. Kepala Dinas PMD Bengkulu Selatan Herman Sunaria mengatakan, masyarakat agar tidak terpancing dengan politik uang. Untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya politik uang, Dinas PMD akan melakukan sosialisasi tolak politik uang ke masyarakat, termasuk calon kepala desa di 15 desa yang akan menggelar Pilkades nanti. Kami akan berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui memberikan pemahaman kepada warga masyarakat desa di 15 desa ini bahwa untuk menghindari hal-hal yang terkait dengan money politik tadi. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, Bank Indonesia Provinsi Bengkulu menyiapkan uang pecahan sebesar 2,67 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada Ramadan dan Lebaran 2023. Penukaran uang pecahan dibatasi sebesar 3,8 juta rupiah per orang. Bank Indonesia Provinsi Bengkulu selama Ramadan melayani penukaran uang pecahan. Sebesar 2,67 triliun uang pecahan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat Lebaran nanti. Untuk mempermudah penukaran uang, Bank Indonesia Provinsi Bengkulu menyediakan 44 titik layanan di berbagai daerah. Selain itu, layanan penukaran uang dipastikan tersedia di pulau terluar Enggano. 6 mobil kas keliling disiapkan di beberapa titik dalam kota Bengkulu, seperti di pasar, View Tower, serta Bandara Fatmawati Soekarno. Penukaran uang pecahan ini dibatasi 3,8 juta rupiah per orang.
dalam rangka launching dari penukaran uang melalui kas keliling untuk bulan Ramadan senilai 2,67 triliun. Itu angka sudah melebihi dari target atau estimasi kebutuhan uang sekitar 125%. Arti positifnya bahwa kegiatan ekonomi Bengkulu yang didukung oleh peradilan uang itu diperkirakan lebih dari perkiraan. Mudah-mudahan. Darjana memastikan jumlah uang pecahan yang disiapkan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sebab melebihi target kebutuhan uang pecahan sebesar 125%. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Sempat mengalami kenaikan jelang Ramadan, kini harga cabai merah di Pasar Purwoda di Bengkulu Utara turun drastis antara Rp12 hingga Rp10.000 per kilogram. Di awal bulan suci Ramadan, harga cabai merah di pasar tradisional Purwoda di Arga Makmur, Bengkulu Utara turun drastis. Dari Rp40.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Ratnawati, salah satu pedagang cabai, mengaku turunnya harga cabai merah ini disebabkan oleh melimpahnya pasokan dari petani, baik lokal maupun luar daerah. Turun, Ya, berapa sekarang? sekarang 30.000. 30.000. Cukup banyak turunnya? Banyak, kemarin itu kan 38, sekarang 30. Sudah berapa hari? Ada 2 hari. Masuk puasa itu langsung? Masuk puasa itu mahal, besok ini murah. Kalau barangnya banyak? Sekarang banyak, permintaan. Sementara untuk cabai jenis lainnya yakni cabai rawit merah yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah masih sama yakni Rp38.000 per kilogram. Bawang putih Rp30.000 per kilogram. Telur ayam Rp55.000 per karpet dan daging ayam potong Rp35.000 per kilogram. Dari Bengkulu Utara, Aisyadini melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ripka Manurung mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.